Haleluya. Selamat datang di rumah Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi berjudul Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal Maha Kudus. Bacaan berasal dari 2 Korintus pasal 13 ayat 14. Saya mengerti beberapa Alkitab tidak memiliki ayat ini, jadi tolong kalian lihat di dalam layar. Dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi malam ini kita akan membahas apa yang menurut saya sejujurnya merupakan doktrin yang terindah di dalam seluruh doktrin teologi. Ini yang merupakan paling indah, doktrin paling indah. Ini adalah doktrin tentang Tritunggal atau Tritunggal Maha Kudus. Jadi mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Seberapa pentingnya doktrin Tritunggal Maha Kudus? Jadi ada berbagai doktrin di dalam teologi. Kita bisa klasifikasikan dalam 4 ranking. Yang pertama adalah doktrin-doktrin yang sangat penting bagi Injil itu sendiri. Yang kedua sangat mendesak bagi kesehatan dan praktik gereja. Ini sangat penting, bahkan bisa membenarkan perpecahan dalam gereja. Misalnya doktrin tentang pembaptisan atau perjamuan kudus. Siapa yang boleh makan dalam perjamuan kudus atau itu roti dan anggur. Terus yang ketiga adalah doktrin yang penting tapi tidak cukup untuk membenarkan perpecahan dalam gereja. Misalnya doktrin akhir zaman. Kapan milenial 1000 tahun itu sebelum atau sesudah Kristus datang dan selanjutnya. Atau mungkin juga ketika gereja berbicara tentang Israel atau Palestina, itu mungkin urutan ketiga ya. Yang keempat, itu tidak penting bagi Injil dan pelayanan gereja. Itu seperti pelayanan intelektual. Misalnya kalian harus menggunakan drum di dalam gereja atau berapa banyak malaikat yang ada. Jadi di mana doktrin Tritunggal berada, saya harap kamu setuju dengan saya kalau doktrin Tritunggal berada di bawah doktrin tingkat pertama. Dan ini sangat penting bagi Injil dan keselamatan. Itu sebabnya kalau kita lihat pengakuan iman rasuli yang kita baca atau kita ulang setiap akhir Tuhan, itu disusun menurut Tritunggal. Saya percaya pada Allah Bapa dan Anaknya, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dan kita menuturkan pekerjaan dari Roh Kudus. Jadi berikutnya, kenapa doktrin Tritunggal ini sangat penting? Karena nama Allah sendiri adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu adalah nama dari Allah Bapa, dari Allah. Yang berikutnya, karena Tritunggal Allah adalah cetakan bagi Injil. Jadi, kalau kita tidak mengerti Tritunggal Allah, maka kita tidak bisa mengingat, kita tidak akan bisa mengerti tentang Alkitab. Ini adalah cetakannya. Dan apakah menurut Yesus doktrin Tritunggal ini penting? Jika kamu punya satu Bible study yang bisa kamu bagi sebelum Allah manggil kamu ke surga, apa yang akan kamu bagi? Itu adalah hal yang paling penting kan? Topik yang paling penting. Yesus pada malam terakhir hidupnya sebelum salib bersama dengan murid-muridnya di ruang atas, ia berbagi tentang Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu ada Yohanes pasal 13-17. Jadi jika Yesus menganggap itu penting, maka kita juga harus berpikir demikian. Apa maksudnya ketika kita mengatakan Tritunggal? Apa artinya ketika kita berbicara tentang Allah Tritunggal? Jadi mari kita mulai dengan pertanyaan singkat. Berapa banyak Allah yang ada dalam Alkitab? Pilihan A atau pilihan B? Pilihan A ya. Mari kita tanya pertanyaan lain. Yang benar itu pilihan A. Pertanyaan berikutnya, berapa banyak pribadi dalam Allah? A atau B?
Berapa banyak pribadi dalam Allah? 3 kan? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi mari kita sangat jelas akan hal ini. Kalau kita nggak jelas, ini adalah saat yang paling yang terbaik untuk bisa mengerti akan hal ini. Satu pertanyaan terakhir. Ini yang paling tricky ya. Bagaimana Allah ada sebagai 3 pribadi? A. Ia berubah wujud menjadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang B. Saya nggak tahu, tapi Alkitab mengatakannya, jadi saya percaya. Coba kamu simpan jawaban kamu pilih apa? A atau B? Mana yang jawaban yang kelihatannya agak lebih benar? B itu lebih mudah kan, tapi bukannya kamu pikir A itu sangat jelas, sangat rapi, mudah dimengerti. Apakah Allah kekal pencipta dunia, surga dan bumi ini bisa dimengerti dengan pikiran kita? Enggak kan? Jawabannya adalah pilihan B. Saya nggak tahu. Mari kita berkumpul dengan gereja evangelikal yang berkata, saya nggak tahu, tapi ketika Alkitab berkata, saya percaya. Kenapa bukan A? Beberapa orang yang mengatakan pilihan A, mereka melihat Yohanes pasal 10 ayat 30. Ia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes pasal 10 ayat 30. Jadi artinya, ia adalah Bapa adalah dia adalah Roh Kudus. Jadi bukannya pilihan A itu lebih benar. Tapi ini maksudnya. Yesus berikutnya berkata di Yohanes pasal 17 ayat 22, ia memuja Allah dan ia berkata, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Jadi ini artinya apa? Ketika Yesus berkata, ia adalah Bapa dan Bapa adalah ia, maka kita bisa disebut sebagai kembar Siam kan? Kita digabung di kepala atau di badan. Saya nggak pengen seperti itu. Karena itu bukan maksudnya. Apa artinya kita menjadi satu? Itu artinya walaupun kita semua unik dan berbeda satu sama lainnya, kamu bisa membedakan kita kan? Kita orang-orang yang berbeda, tapi kita adalah satu dalam Roh Kudus. Kita disatukan dalam Kristus melalui Roh Kudus. Efesus pasal 4 ayat 4-6, Rasul Paulus berkata, satu tubuh dan satu roh. Bagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi apakah Yesus adalah Bapa dan Bapa adalah Roh Kudus? Kita harus jawab dengan jelas tidak ketika kita berdoa. Tolong, sangat berhati-hati dengan cara kita berdoa. Jangan kita berdoa dengan cara, Bapa, ketika kamu datang ke dunia ini dan mati di kayu salib. Oh, itu salah. Jangan berdoa seperti itu. Mari kita memiliki teologi yang benar. Tolong lihat diagram ini. Ini adalah diagram yang dimiliki oleh buku teologi yang baik. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, semuanya adalah Allah. Tapi Bapa bukan Putra, bukan Anak, dan Anak bukan Roh Kudus, dan Bapa bukan Roh Kudus. Jadi mereka semua adalah Allah. 3 pribadi ya. Jadi kenapa kita menyebut 3 pribadi untuk menggambarkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita tidak memiliki kata-kata yang lebih benar. Kenapa yang kita ingin salurkan adalah Bapa memiliki pribadi, Anak memiliki pribadi, Roh Kudus memiliki pribadi. Dan mereka adalah satu Allah. Apakah saya membuat kamu bingung? Saya minta maaf kalau ini membingungkan, tapi kebenarannya adalah doktrin dari Tritunggal akan selalu menjadi misteri yang tidak bisa dipecahkan. Bukan berarti ini salah, ini misteri, ini bukan paradoks. Ini
Ini adalah paradoks, tapi ini bukan kontradiksi. Jadi, mari kita istirahat sebentar. Ini sesuatu yang kita tidak bisa mengerti. Apakah kamu bisa mengumpulkan semua dot ini dengan 4 garis tanpa pensil kamu meninggalkan kertas? Coba kamu lakukan. Mungkin nggak? Kalau kamu bisa melakukannya, kamu bisa angkat tangan. Nggak ada yang bisa kan sejauh ini? Ini menurut saya ini adalah contoh yang sangat baik. Hanya ketika kita pergi ke surga, kita bisa mengerti, oh ya Allah, jadi seperti ini. Jadi ada yang bisa menyelesaikannya? Nggak bisa kan? Bisa? Ini adalah garis pertama, garis kedua, garis ketiga, garis keempat. Tanpa meninggalkan kertasnya. Jadi kamu harus melewati diri kamu supaya bisa mengerti. 1 Korintus pasal 13, bagaimana Rasul Paulus menutupnya. Sebelumnya semuanya hanya bayangan, tapi sekarang saya melihat satu dengan lainnya. Mungkin pikiran kita tidak dipenuhi, tidak ditransfigurasi dengan sempurna. Tapi setelah kita tertransfigurasi, saya harap kita bisa mengerti Allah. Jadi mari kita memiliki harapan itu. Tapi untuk sekarang ini adalah misteri. Mari kita kembali ke pelajaran. Jadi bagaimana kita bisa mengerti siapa itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? A. Berdasarkan peran khusus mereka dalam menulis sejarah penebusan. B. Dengan menebak. Jawabannya adalah A ya. Karena Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus melakukan hal tertentu dan mengambil peran tertentu dalam memenuhi sejarah penebusan. Jadi pekerjaan Allah selalu memiliki 3 lapisan. Kita mungkin berkata, ini seperti kue yang memiliki 3 lapis. Jadi Bapa memberikan kehendak dan maksudnya, dan mereka yang memberikan perintah dan kehendaknya, dan Anak yang maju untuk melakukan kehendak Bapanya. Dan Roh Kudus memberikan kuasa kepada Anak dan melaksanakan pekerjaan Anak. Jadi misalnya kita lihat di 1 Petrus pasal 1 ayat 2. Rasul Petrus berkata, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Ini berbicara tentang keselamatan kan. Sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita yang dikuduskan Roh Kudus supaya taat pada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi ini Bapa yang memiliki pengetahuan dan memberikan kehendaknya, dan Anak datang dan mati di kayu salib, dan Roh Kudus akan menguduskan kita dengan bagaimana? Dengan Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya pada anaknya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ia memberikan kehendaknya dan ia memberikan anaknya untuk datang kepada kita. Siapa yang percaya kepadanya tidak musnah tapi memiliki hidup kekal. Tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Siapa yang percaya pada Yesus karena kita lebih pintar dari orang lain? Enggak kan? Alkitab berkata dengan jelas, dengan Roh Kudus. Kalau mata rohani kita bisa terbuka dan kita bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat kita. 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Rasul Paulus berkata, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Setiap dari kita yang berkata kalau Yesus adalah Tuhan, tolong percaya kalau Roh Kudus ada dalam diri kamu. Amin. Amin. Ini melalui Roh Kudus. Jadi anak melakukan pekerjaan Bapa dan Roh Kudus menyempurnakannya. Jadi mari kita bertanya pertanyaan berikutnya. Kita akan memberikan beberapa pertanyaan tentang Tritunggal. Kenapa? Karena begitu banyak buku yang menulis tentang Tritunggal. Dan kita tidak bisa mengerti akan membaca itu semua kan. Jadi mari kita lihat pertanyaan berikutnya. Apakah pernah ada saat ketika Allah tidak bersifat Tritunggal? Pilihan A, ya Allah menjadi Tritunggal seiring berjalannya waktu.
Pilihan B, tidak. Allah telah ada sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus sejak kekekalan. Jawabannya adalah B. Amin. B. Kenapa? Karena Yohanes pasal 17 ayat 5 berkata, "Dan sekarang ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada." Sebelum dunia ada. Itu adalah kekekalan. Ibrani pasal 9 ayat 14. Penulis kitab Ibrani berkata, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai penyembahan yang tak tercacat. Dan jadi ini adalah berbicara tentang kekekalan. Jadi Allah, Bapa, dan Roh Kudus telah ada. Dan ini sangat penting karena Allah tidak bisa berbohong. Dan apa yang Ia tunjukkan kepada kita tentang dirinya dalam sejarah penebusan bukan kebohongan. Amin. Jadi artinya adalah apa yang kita lihat tentang Bapa di dalam sejarah penebusan adalah kebenaran untuk tingkatan tertentu, untuk Allah dalam kekekalan, Allah Bapa Roh Kudus di luar waktu dalam kekekalan. Setuju? Allah yang kita lihat di dalam sejarah penebusan itu adalah yang sama yang pernah ada di dalam kekekalan, yang ada dalam kekekalan. Jadi artinya adalah Tritunggal Allah adalah hal yang paling dekat yang dapat kita gambarkan untuk menggambarkan sifat sejati Allah. Tentu saja ada banyak hal yang bisa kita katakan tentang Allah, tapi Tritunggal itu adalah salah satunya. Dan kenapa ini sangat penting? Karena Tritunggal itu adalah cetakan dari Injil. Itu adalah cetakan dari Injil. Itu artinya apa? Itu artinya hakikat Allah membentuk hakikat keselamatan yang akan Ia tawarkan. Saya baru membaca beberapa trivia kecil. Di dalam kekristenan kita terbiasa dengan kata keselamatan kan. Dalam Quran tidak ada kata keselamatan. Hal yang paling dekat untuk mereka itu adalah kesuksesan. Kamu lihat perbedaannya? Allah di dalam Quran dan Allah dalam Alkitab. Karena Allah dalam Alkitab selalu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Allah dari Quran adalah sendiri. Bagaimana kamu bisa ada kasih kalau kamu sendiri, ya kan? Ini karena Allah adalah Tritunggal, maka Ia bisa mengasihi kita tanpa syarat. Pernahkah kamu berpikir kenapa Allah di Alkitab bisa mengasihi saya? Walaupun saya penuh dengan dosa, kenapa Ia bisa mengasihi kita seperti seorang Bapa? Kebenarannya adalah karena Ia selalu menjadi Bapa. Ya kan? Ia selalu menjadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi anak kasih yang Ia berikan pada kita itu adalah kasih kekal masa lalu yang telah Ia berikan, yang selalu Ia berikan. Itu yang dikatakan Alkitab kayak berkata di Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 4 ayat 6. 1 Yohanes pasal 4 ayat 6. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Hanya Allah Tritunggal, hanya Allah yang adalah Tritunggal melihat kekekalan bisa menjadi kasih. Allah yang lain, Allah yang palsu yang lain sesuai dengan cerita, mungkin yang paling dekat ya adalah mereka menciptakan ciptaan lain dan mereka jatuh cinta. Ini bukan mengasihi, itu hanya memiliki kasih. Tapi Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah kasih. Jadi adalah kasih karena Ia adalah Tritunggal. Itu artinya kasih yang Allah Bapa miliki pada kita adalah kasih yang miliki seperti Ia mengasihi anaknya Yesus Kristus. Itu sebabnya Alkitab berkata kita di dalam Kristus. Berapa besar Allah mengasihi kalian? Sebanyak Ia mengasihi Yesus. Itu sebesar itulah Allah mengasihi kamu. Bukankah itu sesuatu yang sangat luar biasa? Yohanes pasal 17 ayat 23.
Yesus berdoa, "Aku dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka, bahkan sama seperti engkau mengasihi aku." Jadi, mari kita percayakan hal ini, amin. Jadi, kasih Bapa yang tanpa syarat bagi kita bukanlah sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang ia buat di tempat itu atau yang miliki, tapi sekarang melimpah. Kasih yang kita terima dalam Allah itu melimpah dalam Tritunggal. Allah Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus. Dan itu ada dalam kekekalan. Artinya apa? Kasih ini yang berakar dalam kekekalan akan menjalar sampai kekekalan. Dan Allah Bapa mengundang kita untuk masuk dalam kasih itu. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi, mari kita berpikir satu poin terakhir. Jadi, kasih itu seperti apa? Kalau kasih yang kita terima itu dari Allah Tritunggal, jadi siapa yang harus kita jadikan contoh? Kita harus pandang sebagai contoh. Allah Tritunggal di dalam Alkitab kan. Jadi poin terakhir, mari kita lihat dinamika kasih di dalam Tritunggal, perubahan atau pergerakan dari kasih dalam Tritunggal. Apa yang kita lihat dalam Alkitab adalah pribadi dalam Tritunggal merendahkan diri mereka untuk mengangkat dan memuliakan yang lainnya. Yang pertama, Allah Anak merendahkan dirinya untuk menaati kehendak Bapa. Ia menjadi manusia, itu merendahkan diri. Allah Anak menjadi manusia, mengambil bentuk manusia. Ia tidak berkata, ia tidak mengatakan apa yang ia ingin katakan. Ia tidak melakukan apa yang ia ingin lakukan. Ia hanya melakukan kehendak Bapa. Yohanes pasal 12 ayat 50, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagai yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Yohanes pasal 14 ayat 31, tapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Maka Allah Anak merendahkan dirinya untuk memuliakan Bapa. Jadi bagaimana tanggapan dari Bapa? Ia meninggikan dan memuliakan Anak. Filipi pasal 2 ayat 9. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Alkitab juga menunjukkan kepada kita bahwa Yesus, Allah Anak, merendahkan dirinya, bukan hanya memuliakan Allah Bapa, tapi ia juga merendahkan diri di hadapan Roh Kudus. Di mana kita melihat ini? Pertama, ia lahir dari Roh Kudus. Roh Kudus memegang peranan penting dalam kelahiran Kristus. Semua pelayanan di bumi dipimpin dan digerakkan Roh Kudus. Markus pasal 1 ayat 12 juga menggunakan kata yang sangat kuat, yaitu Roh mendorong dia ke dalam padang gurun. Dan ia bangkit melalui kuasa Roh Kudus, Roma pasal 1 ayat 4. Tapi ini yang terjadi di sini. Setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus sekarang merendahkan diri mereka di hadapan Yesus. Sekarang Yesus yang menunjuk dan mengirim Roh Kudus. Yohanes pasal 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa, jadi Yesus yang mengutus Roh Kudus, yang akan kuutus dari Bapa datang, itu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus tidak datang untuk bersaksi tentang dirinya atau memuliakan dirinya, tapi untuk memuliakan Yesus. Yohanes pasal 20 ayat 22, sesudah Yesus bangkit dan setelah ia berkata dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi apa yang dilakukan Roh Kudus? Dalam hati kita apa yang ia lakukan? Ia meninggikan Yesus. Ia
membuat kita menyadari dosa kita dan membuat kita datang pada Kristus Yesus dan menyadari kalau Yesus adalah satunya penyelamat yang juru selamat kita, dan Roh Kudus meninggikan Yesus dalam hati kita. Itu dilakukan oleh Roh Kudus. Dan lebih jauh lagi, Roh Kudus tidak berbicara atas otoritasnya sendiri. Ia membawa ke dalam pikiran kita, ia membuat kita mengingat firman Kristus. Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu kepada semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini adalah Yesus yang berbicara, kan? Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai 14. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, Yesus, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi apa yang kita lihat adalah pribadi-pribadi Tritunggal merendahkan diri mereka untuk meninggikan dan memuliakan yang lainnya. Itu adalah dinamika dari kasih di dalam Tritunggal. Bukannya itu sangat indah? Saya pikir sangat indah. Kita bisa berpikir seperti ini, kan? Mungkin sebagai kincir angin. Untuk satu sayap naik, sayap yang lain harus turun, kan? Kamu pikirkan seperti itu aja. Dan akhirnya, kesimpulan, jadi mari kita harus mengasihi satu dengan yang lain dengan kasih yang sama dengan Tritunggal. Bagaimana cara kita melakukannya? Dengan mengikuti contohnya Allah Bapa dan Roh Kudus, untuk mengikuti dalam kerendahan diri mereka. Filipi pasal 2 ayat 3-5. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam pikiranmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi mari kita memiliki hati penuh rendah hati di hadapan Allah dan satu sama yang lainnya, dan mari kita angkat satu dengan yang lainnya, dan semoga gereja ini menjadi gereja yang penuh rendah hati sehingga kita fokus untuk kepentingan orang lain, kemuliaan orang lain, dan meninggikan mereka. Dan dalam melakukannya, mari kita tunjukkan kepada semua orang kasih yang melimpah dari Allah Tritunggal. Mari kita baca bacaan terakhir ini bersama-sama. 1 Petrus pasal 5 ayat 5-6. 1 Petrus pasal 5 ayat 5-6. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tundukkanlah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Percayalah kalau akan meninggikan kita ke tempat surga dalam persekutuan Tritunggal yang ada untuk kekekalan. Melalui Roh Kudus, Ia akan mengangkat kita tempat yang tinggi untuk kekekalan. Mari kita berpegang pada harapan itu dan kita merayakannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu dalam anak-Mu Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus. Allah Bapa, kami sangat bersyukur atas doktrin yang sangat indah ini. Untuk sedikit gambaran keindahan-Mu yang tidak bisa dihitung. Dan kami bersaksi kalau kami tidak pantas. Dan Kau mengundang kami untuk berkumpul di dalam persekutuan yang luar biasa ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Bapa, tolong bantu kami untuk merendahkan diri kami di hadapan-Mu dan di hadapan orang lain. Dan bantu kami supaya kami bisa menjadi gereja yang penuh dengan kasih, yang mengalir ke dalam dari Allah Tritunggal. Dan kami berdoa dan bersyukur, berdoa ini dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh rasa syukur. Mari kita berikan syukur pada Allah. Amin.